Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketut Ani Lestari, nomor absen 30. Saya merupakan kelas 12-2, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Demokrasi terpimpin adalah kegagalan sistem demokrasi liberal yang sebelumnya tidak stabil secara politik dan ekonomi, serta tidak berhasil menyusun undang-undang dasar baru. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh seringnya pergantian kabinet, kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, dan banyaknya pemberontakan di daerah. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk sistem demokrasi kepemimpinannya yang terpusat pada Presiden. Adapun latar belakang yang lainnya, yaitu yang pertama ada ketidakstabilan politik. Seringnya terjadi pergantian kabinet 7 kali dalam 9 tahun akibat mosi tidak percaya di parlemen, yang membuat pemerintah tidak efektif dan program pembangunan terhambat. Yang kedua ada kegagalan konstituante. Badan konstituante yang dibuat untuk menyusun undang-undang dasar baru tidak mampu mencapai kesepakatan, meskipun telah bersidang selama bertahun-tahun. Ketiga ada ketidakstabilan keamanan. Banyaknya gerakan separatis atau pemberontakan di berbagai daerah yang menyebabkan situasi keamanan nasional menjadi tidak stabil. Yang keempat ada persaingan politik. Banyaknya partai politik yang bersaing dan merebut kepentingan yang menciptakan perpecahan dan ketidakstabilan politik. Yang selanjutnya ada dampak perang dingin. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti persaingan antara blok barat dan blok timur selama persaingan dingin juga mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Selanjutnya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai respon terhadap kondisi-kondisi di atas. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi tonggak lahirnya demokrasi terpimpin. Yang kedua, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di sini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran konstituante, penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan lembaga-lembaga seperti MPRS dan DPRS. Penerapan ini berfokus pada konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, membatasi fungsi lembaga legislatif, dan membatasi kebebasan individu. Selanjutnya itu ada isi dari Dekret Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama itu ada pembubaran konstituante. Badan konstituante dibubarkan karena dianggap tidak berhasil merumuskan konstitusi baru. Yang kedua ada penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali menggantikan Undang-Undang Dasar sementara UUDS atau UUDS 1950. Yang ketiga ada pembentukan MPRS dan DPRS. Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPRS untuk menyelenggarakan sidang-sidang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan bentuk untuk mengesahkan program pembangunan nasional semesta berencana. Adapun sisi positif dan negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saya awali dengan sisi positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua itu ada memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari kelangsungan hidup negara. Yang ketiga ada merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tinggi negara berupa DPRS yang selama asa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Selanjutnya itu adalah sisi negatifnya. Yang pertama itu adalah memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, MPRS, dan lembaga tinggi negara. Yang kedua memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Itu merupakan sisi negatifnya. Selanjutnya ada ciri-ciri utama pada demokrasi terpimpin ini. Yang pertama itulah
ini tuh didominasi oleh kekuasaan presiden. Jadi presiden itu yang memegang kekuasaan tertinggi baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Lembaga negara lain seperti MPR, DPR, dan partai politik berada di bawah kendali presiden. Selanjutnya ada pembatasan hak politik dan kebebasan pers. Kebebasan rakyat dalam berpolitik dibatasi misalnya dengan pembubaran DPR, hasil pemilu, dan penggantiannya dengan DPR-GR yang diangkat presiden. Pers juga dibatasi dan beberapa media ditutup karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan pemerintah terpusat pada pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Selanjutnya ada dominasi partai politik yang tertentu. Munculnya dominasi partai politik tertentu misalnya seperti PKI dan pengaruhnya dalam pemerintahan yang didukung oleh presiden melalui wadah Front Nasional. Selanjutnya adalah penerapan konsep Nasakom. Pada ciri-ciri utama ini juga ada konsep Nasakom, yaitu ideologi Nasakom itu adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Digagas untuk menyatukan berbagai aliran ideologi, namun dalam praktiknya lebih menguntungkan kelompok tertentu. Jadi ada pun juga politik luar negeri poros dalam ciri-ciri utama, yaitu all devo nevo. Indonesia meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menggantikan dengan politik poros yang membagi kekuatan dunia menjadi dua. All devo itu kekuatan lama dan nevo adalah kekuatan baru. Jadi demokrasi terpimpin lahir dari kebutuhan akan stabilitas, tapi akhirnya berkembang menjadi sistem yang sangat terpusat pada kekuasaan presiden. Sistem ini berhasil mengatasi kebuntuan politik, namun tidak mampu menciptakan pemerintah yang demokratis dan ekonomi yang sehat. Pada akhirnya, demokrasi terpimpin meninggalkan warisan berupa ketegangan politik yang memuncak pada krisis nasional tahun 1965. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Dadah.